Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla jalaluh masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita bersama. Hingga pada hari ini kita bersama-sama dapat bertakarub mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan kewajiban kita yaitu salat Jumat. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan keadilan? Al-adilun itu bisa dikatakan menurut Kamus Bahasa Indonesia tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak semena-mena. Saudara-saudara, ada dua kesimpulan apa yang dimaksud dengan keadilan. Pertama, keadilan tidak berat sebelah. Yang kedua, keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hukum, makna yang pertama sering digunakan bahwa tidak berat sebelah. Tapi ada waktunya keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya saudara-saudara, kalau kita punya dua anak,
Satu anak sekolahnya tingkat SMA, yang satu lagi SD. Dua-duanya kita berikan uang 50.000 rupiah, maka sesungguhnya ini tidak adil. Walaupun sama-sama 50.000 rupiah. Karena kebutuhan SMA dan SD itu berbeda. Maka di sini keadilan yang dimaksud adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan harus sama-sama seimbang. Saudara-saudara, keadilan itu banyak. Keadilan dalam menetapkan hukum. Keadilan memberikan hak kepada orang lain. Keadilan dalam berbicara. Keadilan dalam kesaksian. Keadilan dalam pencatatan hutang. Keadilan dalam mendamaikan perselisihan. Keadilan dalam menghadapi orang yang tidak disukai. Kemudian keadilan dalam memberikan balasan. Banyak bentuk keadilan. Saudara-saudara, kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, berarti bukan hanya untuk seorang pemimpin saja. Selama ini kalau soal keadilan yang ada pada pikiran kita ini harus seorang pemimpin. Tidak. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan di dalam kehidupan kita. Adil terhadap istri kita, adil terhadap anak-anak kita, adil ketika memberi nasihat, adil ketika mendamaikan orang, adil ketika memberikan haknya, adil ketika menghukum dan sebagainya. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan. Lalu Allah katakan lagi, dan menjadi saksi karena Allah. Walau ala anfusikum, walaupun terhadap dirimu sendiri. Memang kita sulit. Kalau untuk menegakkan keadilan kepada orang lain, biasanya kita mudah. Tetapi ketika menegakkan keadilan itu pada diri kita sendiri. Sedangkan ayat ini Allah mengatakan, walau ala anfusikum, walaupun terhadap dirimu sendiri. Harus ditegakkan keadilan. Sekali lagi saya katakan, ketika tertimpa pada dirinya sendiri, dia tidak tegakkan keadilan. Ketika pada orang lain, dia tegakkan keadilan. Saudara-saudara, soal menegakkan keadilan pada diri sendiri ini telah dicontohkan oleh Rasulullah. Saudara-saudara, ada satu wanita dari Bani Makhzumiyah. Ini kisah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita dari Bani Makhzumiyah ini, saudara-saudara, melakukan pencurian. Orang-orang Quraisy khawatir dengan keadaan wanita dari Bani Makhzumiyah ini. Mereka berkata, siapa di antara kita yang bisa melobi Rasulullah agar wanita ini dilepaskan daripada hukuman, paling tidak diringankan? Siapa yang bisa melobi Rasulullah? Lalu ada yang mengatakan tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Usamah bin Zaid ini?
anak daripada Zaid bin Harithah, yaitu anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini cucu angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, hanya Usamah bin Zaid yang bisa kita utus Usamah bin Zaid. Lalu Usamah bin Zaid menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Usamah bin Zaid, Rasulullah berkata, apakah engkau memberi syafaat, memberikan pertolongan berkaitan dengan hukum Allah? Tiba-tiba saudara-saudara, Rasulullah tegak, berdiri, berpidato. Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia memiliki kedudukan di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan, tidak dihukum. Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah, ad-dha'ifu, orang yang lemah, kata Rasulullah, rakyat biasa, maka mereka menegakkan hukum di atas orang tersebut. Wallah, kata Rasulullah, lau anna Fatimah bint Muhammad syaraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, sungguh seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Masya Allah. Saudara-saudara, Fatimah Az-Zahra ini putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika soal keadilan, walau ala anfusikum, walaupun terhadap dirimu sendiri, Nabi menyontohkan terhadap putrinya sendiri, bukan orang lain. Seandainya ini terjadi, saudara-saudara, seandainya benar-benar terjadi Fatimah Az-Zahra yang mencuri, itu pasti akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau ala anfusikum, walaupun terhadap dirimu sendiri, kata Allah. Rasulullah tidak bisa dilobi. Apalagi soal menegakkan keadilan. Saudara-saudara, kita lanjutkan ayat tadi. Surah An-Nisa ayat 135. Awil walidaini. Kata Allah, setelah dirimu sendiri, awil walidaini. Walaupun terhadap kedua ibu bapamu. Kedua ibu bapak kita. Seandainya kita menjadi seorang hakim, saudara-saudara, terdakwanya itu ibu bapak kita, bagaimana? Allah mengatakan, awil walidaini, walaupun kedua ibu bapamu, tegakkan keadilan. Ini Al-Quran yang mengatakan, Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan demikian. Lalu wal aqrabin, kata Allah. Apa itu aqrabin? Orang dekatmu, kaum kerabatmu, wal aqrabin. Maka dalam bahasa kita sehari-hari kita sering mengatakan teman akrab saya.
wal akrabin, teman dekat saya, kerabat saya, kelompok saya, orang yang mendukung saya dan sebagainya dan sebagainya. Allah mengatakan wal akrabin, tegakkan keadilan walaupun terhadap kerabatmu, orang dekatmu. Allah menyatakan demikian, saudara-saudara. Saudara-saudara, bahkan di dalam Islam diajarkan tidak boleh kita menyimpang daripada keadilan walaupun terhadap musuh kita, orang yang membenci kita. Umpama saudara-saudara kita menjadi seorang hakim, tiba-tiba yang menjadi terdakwanya itu adalah kebetulan orang yang selama ini memusuhi kita. Maka kalau kita berpatokan kepada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berpikiran, saya tidak pernah mengenal dia. Saya tidak ada urusan pernah bermasalah dengan dia. Kalau kita campurkan urusan pribadi kita, tentu akan kita beratkan dia karena ini orang yang selama ini memusuhi saya. Kebetulan saya hakimnya dan dia menjadi terdakwa. Tapi tidak dalam ajaran agama Islam, saudara-saudara. Tidak. Musuh sendiri pun kita harus berbuat adil, saudara-saudara rahimakumullah. Saudara-saudara, terakhir saya ingin menyampaikan satu kisah nyata. Kisah nyata ini, saudara-saudara, terjadi ketika Gubernur Mesir Amr bin As, ketika pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Gubernur Amr bin As ingin membangun satu masjid yang berada di hadapan istananya. Kebetulan saudara-saudara, di hadapan istana itu ada tanah kosong yang milik orang Yahudi tua. Ada gubuk reot di situ. Lalu orang Yahudi tua tadi dipanggil oleh Gubernur Amr bin As supaya bisa menjual tanahnya, akan kita ganti dengan harga 3 kali lipat. Orang Yahudi tua tadi mengatakan, ya Gubernur Amr bin As, saya tidak akan menjual tanah saya. Karena ini tanah saya satu-satunya. Saya tidak punya harta selain ini. Kata Gubernur Amr bin As, bagaimana kalau saya ganti 5 kali lipat harganya? Juga tidak mau. Saya tidak mau. Karena tidak mau, maka berdasarkan keputusan. Karena ini adalah untuk kepentingan negara, pemerintahan, maka gubuk Yahudi tua tadi digusur. Tentu orang Yahudi tua tadi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia adalah orang yang lemah, rakyat jelata. Mulailah dibangun masjid di situ. Lalu Yahudi tadi, orang Yahudi tua tadi menghadap Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Dari Mesir ke Madinah. Dia bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Dia kaget. Dalam pemikirannya, Khalifah Umar bin Khattab itu berada di istana yang mewah. Tapi ternyata tidak. Dan dia juga kaget. Saya ini orang miskin, jauh dari Mesir, diterima dengan sederhana di bawah pohon kurma. Duduk berdua. Lalu Khalifah Umar bin Khattab bertanya, "Hai orang tua,
jauh-jauh datang dari Mesir. Apa yang ingin engkau sampaikan kepadaku? Ya Khalifah, di Mesir saya punya tanah, sebidang tanah di hadapan istana Gubernur Amr bin As. Beliau mau membelinya, saya tidak mau karena saya tidak punya harta lain selain tanah itu. Lalu kata Khalifah Umar bin Khattab, terus itu bagaimana? Ya Khalifah, tanah saya digusur untuk bangun masjid. Termenung Khalifah Umar bin Khattab mendengar itu. Lalu dia memandang ke tong sampah yang ada di situ, ada tulang. Tulang sudah busuk. Tulang onta yang sudah busuk. Ambil tulang itu, kata beliau. Untuk apa ya Khalifah? Ambil. Diambil tulang itu, digaris tulang itu dari atas sampai ke bawah lurus. Diambil pedangnya di tengah-tengahnya, dia garis seperti tanda tambah. Hei orang Yahudi, engkau pulanglah ke Mesir, tunjukkan tulang ini kepada Gubernur Amr bin As. Keadilanmu ada di sini. Ya Khalifah, saya ini minta keadilan kepada Tuhan, datang dari jauh. Kenapa Tuhan malah memberikan tulang ini? Saya tidak butuh tulang. Saya butuh keadilan. Kata Khalifah Umar bin Khattab, berikan saja tulang ini kepada Gubernur Amr bin As. Keadilanmu ada di sini. Tunjukkan saja. Lalu dia pulang ke Mesir, menghadap Gubernur Amr bin As. Lalu dia tunjukkan tulang tersebut. Ya Gubernur Amr bin As, ini tulang daripada Khalifah Umar bin Khattab. Begitu melihat tulang tersebut, Gubernur Amr bin As langsung pucat. Gemetar badannya saudara-saudara. Lalu dia perintahkan kepada pegawainya, sekarang juga runtuhkan bangunan masjid yang sedang dibangun. Kembali dirikan gubuk orang Yahudi tua tersebut. Sekarang juga runtuhkan masjid. Tentu orang Yahudi tadi heran. Ya Gubernur, ada apa ini? Melihat tulang tadi, Tuhan tiba-tiba gemetar dan memerintahkan menghancurkan masjid yang sedang dibangun. Coba jelaskan kepada saya, ada apa? Apakah engkau ingin tahu pesan daripada Khalifah Umar bin Khattab dari tulang ini, hai orang Yahudi? Ya saya ingin tahu. Kenapa? Khalifah Umar bin Khattab mengatakan kepada aku lewat tulang ini, seakan-akan dia berkata kepadaku, hai orang Yahudi, hei Amr bin As, ingatlah siapapun kamu, betapapun tinggi jabatanmu, hai Amr bin As, ingat hai Amr bin As, suatu saat engkau akan menjadi tulang belulang seperti ini, hai Amr bin As. Itu pesan pertama ya orang Yahudi. Pesan kedua, hai Amr bin As, lihat garis dari atas ke bawah yang ku garis di tulang ini. Seakan-akan beliau mengatakan, adillah engkau, luruslah engkau seperti huruf alif, dari atas sampai ke bawah engkau adil. Tidak boleh engkau membeda-bedakan siapapun. Lurus dari atas sampai ke bawah. Yang ketiga, hai orang Yahudi, pesan yang sangat mengerikan.
Di tengah-tengah itu ada goresan pedang daripada Khalifah Umar bin Khattab. Seakan-akan Khalifah Umar bin Khattab berkata kepadaku, "Hai Amr bin As, jika kamu tidak kembalikan tanah orang Yahudi ini, jika engkau tidak kembalikan gubuk orang Yahudi ini, ingat, hai Amr bin As, pedangku ini akan bertindak memenggal lehermu, hai Amr bin As." Masya Allah. Mendengar itu saudara-saudara, orang Yahudi tadi terharu, kagum sambil terharu. Aku ini kan beda agama dengan mereka. Aku ini kan beda agama dengan Khalifah Umar bin Khattab. Aku ini orang miskin. Tetapi segitunya Umar bin Khattab membela saya. Segitunya Umar bin Khattab membela saya yang baru saja bertemu. Padahal kita bukan seagama. Ya gubernur, jangan bongkar masjid. Biarkan masjid itu berdiri. Biarkan. Saya tidak jadi mengambil tanah saya. Saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kuinfakkan semuanya untuk Islam. Lanjutkan dirikan masjid. Saudara-saudara, begitulah keadilan di dalam Islam, saudara-saudara, yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk kita semua, hingga tergambar bagaimana hebatnya Islam dalam menegakkan keadilan, bagaimana hebatnya Islam dalam bertoleransi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri hamba yang dhaif ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dosa besar maupun dosa kecil sejak kami balik sampai saat ini. Ya Allah, ampuni dosa kedua ibu bapa kami, rahmati keduanya sebagaimana keduanya mendidik kami pada waktu kecil kami dahulu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami yang berada di masjid ini maupun yang berada di rumah kami masing-masing anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang taat kepada Engkau sampai akhir hayatnya, anak-anak yang beriman kepada Engkau sampai akhir hayatnya.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal fasya wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.